Kalau doa kamu belum dikabulkan, jangan buru-buru nyalahin takdir. Mungkin Allah lagi nguji kesabaran, bukan menolak permintaan. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tetap semangat ya. Meskipun hidup lagi gak sejalan sama harapan. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang tentu semua orang pernah rasain, yaitu doa. Pernah gak sih kamu ngerasa udah capek banget berdoa? Kayak setiap malam udah angkat tangan, air mata udah tumpah, sujud pun udah lebih lama dari biasanya. Tapi kok doa itu belum juga dikabulkan? Rasanya tuh kayak ngomong sendirian, kayak doa cuma nyangkut di langit-langit kamar. Fase dimana kamu ngerasa, ya Allah, aku udah doa, aku udah usaha, tapi kenapa hasilnya belum juga datang? Kamu gak sendirian. Beneran, banyak banget orang yang pernah ngerasain hal yang sama. Bahkan sekitar 70% orang pernah ngerasa doa mereka gak dikabul-kabulkan. Dan sebagian besar dari mereka ternyata salah paham tentang cara Allah mengabulkan doa. Kadang kita pikir doa itu kayak tombol enter, tinggal klik terus hasilnya langsung keluar. Padahal realitanya gak sesimpel itu. Doa bukan transaksi instan kayak beli kopi di aplikasi guys. Doa itu lebih kayak benih yang ditanam, butuh waktu, proses, dan momen yang tepat buat jadi hasil. Makanya di video kali ini kita bakal bahas tuntas kenapa doa kita belum dikabulkan. Bukan cuma dari sisi spiritual, tapi juga dari sisi logika dan kebiasaan kita sendiri yang sering bikin doa nyangkut di jalan. Dan tentu aja, aku bakal kasih juga solusi praktis biar kamu bisa tetap tenang, yakin, dan gak gampang nyerah dalam doa. Jadi, buat kamu yang lagi nunggu jawaban dari langit, buat kamu yang udah lama ngerasa lelah tapi masih pengen bertahan dalam doa, stay di sini sampai akhir. Karena mungkin jawaban dari doa kamu ada di pembahasan kali ini. Langsung aja, penyebab doa kamu belum dikabulkan yang pertama, karena Allah lebih tahu waktunya. Kadang kita tuh pengennya cepat. Kita minta hari ini, pengennya besok udah dikabulin. Tapi Allah nggak kerja pakai timeline manusia. Allah punya waktu terbaik yang kadang nggak sesuai sama keinginan kita, tapi selalu pas buat kebutuhan kita. Pernah nggak di masa lalu kamu minta sesuatu kayak, ya Allah, semoga aku lulus SNMPTN, atau ya Allah, semoga aku keterima di kerjaan itu. Ternyata nggak kejadian. Waktu itu mungkin kamu kecewa, ngerasa Allah nggak adil. Tapi beberapa bulan atau tahun kemudian, kamu baru sadar, oh ternyata kalau waktu itu Allah kabulin, hidupku malah berantakan. Nah, itu dia yang namanya waktu terbaik versi Allah. Kamu pengen sekarang, tapi Allah tahu kamu baru siapnya nanti. Kamu pengen yang A, tapi Allah tahu kamu butuh yang B. Kayak orang tua yang gak langsung ngasih anaknya pisau. Walaupun si anak bilang, aku butuh, aku pengen. Bukan karena pelit, tapi karena tahu kalau dikasih sekarang malah bisa melukai dirinya sendiri. Jadi kalau doa kamu belum dikabulkan, bisa jadi bukan karena Allah nggak sayang, tapi karena Allah lagi nyusun waktu yang paling aman buat kamu terima itu. Penyebab yang kedua, karena kita belum siap nerima apa yang kita minta. Sering banget kan kita doa, ya Allah aku pengen rezeki yang banyak, tapi manajemen uang aja masih berantakan. Atau doa, ya Allah aku pengen pasangan yang baik, tapi kita sendiri masih belum selesai dengan luka dan ego kita sendiri. Kebayang nggak? Kalau semua itu dikabulin sekarang, malah bisa bikin jadi beban, bukan nikmat. Kayak anak SD yang minta nyetir mobil, bukan nggak boleh, tapi belum waktunya. Tunggu dulu sampai bisa tanggung jawab, baru bisa dikasih kunci. Contohnya gini, kamu doa minta kerjaan bagus, tapi di kerjaan kamu yang sekarang, kamu masih sering ngeluh, sering males, belum disiplin waktu. Kalau dikasih kerjaan yang lebih berat, bisa-bisa malah stres duluan. Doa itu bukan cuma tentang minta hasil, tapi juga tentang siap jadi versi yang pantas buat hasil itu. Jadi, kalau sekarang kamu belum dapet apa yang kamu doain, coba tanya ke diri sendiri, aku udah siap belum nerima ini? Mungkin jawabannya masih belum, dan itu nggak apa-apa. Penyebab yang ketiga, karena masih ada hal yang menghalangi doa kita. Nah, yang ketiga ini agak nyentil sedikit ya. Kadang doa kita belum dikabulkan bukan karena Allah nggak mau, tapi karena ada sesuatu dalam diri kita yang ngeganjal di antara doa dan langit.
Kita minta rezeki lancar, tapi masih sering males-malesan kerja. Kita minta hubungan yang sehat, tapi masih belum bisa jujur dan komunikasi baik. Atau yang paling sering, kita minta ampunan, tapi masih ngulangin kesalahan yang sama tanpa usaha buat berubah. Bahkan dalam Islam pun disebutkan salah satu yang bisa menghalangi terkabulnya doa adalah dosa. Karena dosa itu kayak tembok penghalang antara kita dan rahmat Allah. Coba bayangin, kamu lagi mau dikasih hadiah mahal, tapi tangan kamu penuh lumpur. Allah pengen kamu cuci tangan dulu, biar pas hadiah itu dikasih, kamu bisa pegang dengan layak. Karena bisa jadi, begitu kamu bersihin hal-hal yang mengganjal itu, doa yang selama ini kayak nggak nyampe, tiba-tiba aja dikabulin dengan cara yang nggak kamu sangka-sangka. Penyebab yang keempat, karena Allah sudah mengabulkan, tapi dengan cara yang berbeda. Kadang doa kita tuh udah dikabulin, cuma bukan dalam bentuk yang kita bayangin. Kita minta A, tapi Allah kasih B, yang sebenarnya punya nilai yang sama, bahkan lebih baik. Tapi kita nggak sadar aja. Ya Allah, aku pengen hubungan yang bahagia. Malah diputusin. Waktu itu kamu mungkin kecewa banget, ngerasa doa kamu ditolak mentah-mentah. Padahal bisa jadi Allah lagi jawab doamu, cuma lewat jalan yang nggak kamu suka. Contohnya nih, kamu minta kebahagiaan, tapi yang dikasih justru kehilangan. Karena lewat kehilangan itu, kamu belajar arti ikhlas. Dan dari situ, kamu jadi lebih kuat, lebih tenang, dan akhirnya bisa nemuin kebahagiaan yang lebih tulus. Allah tuh gak pernah gagal paham sama doa kita. Allah cuma kasih jawaban yang lebih dalam dari sekedar permintaan kita. Pernah gak sih kamu ngerasa pas lagi susah, doa kamu tuh lancar banget. Tiap malam rasanya pengen curhat sama Allah. Tapi begitu semua keinginan kamu udah dikabulin, tiba-tiba kamu jarang berdoa lagi. Jarang nangis di sepertiga malam, jarang muhasabah, bahkan lupa rasanya minta dengan sungguh-sungguh. Nah, di situ kadang Allah tahan dulu doa kamu. Bukan karena Allah nggak sayang, tapi karena Allah tahu kalau semuanya dikasih sekaligus, kamu bisa lupa jalan pulang. Bayangin aja kalau setiap doa bisa dikabulkan, mungkin kita bakal sombong. Ngerasa semua bisa dikontrol, padahal rasa butuh dan gak punya apa-apa tanpa Allah, itulah yang justru bikin hati kita hidup. Jadi intinya, kalau doa kamu belum terkabulkan, belum tentu Allah gak dengar. Bisa jadi, Allah lagi nyiapin sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu minta. Tapi pertanyaannya, gimana sih biar doa kita lebih mudah dikabulkan? Apa ada cara tertentu biar langit cepat terbuka buat doa kita? Tenang, di video selanjutnya kita bakal bahas tuntas tentang solusi dan cara agar doa lebih mudah dikabulkan. Jadi jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan stay tune di channel ini ya, karena bisa jadi video selanjutnya adalah jawaban dari doa yang kamu tunggu selama ini.